Hari ini Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali menggelar sidang etik terkait tewasnya ojek online Afan Kurniawan yang ditabrak kendaraan taktis hingga tewas pada aksi unjuk rasa 28 Agustus lalu. Dan untuk mendalami kasus ini kita akan membahasnya bersama Susno Duaji, Kabarreskrim Polri 2008 hingga 2009. Pak Susno, selamat malam. Terima kasih waktunya. Selamat malam Mbak Ayu, selamat malam para pemirsa. Pak Susno, kita menyaksikan ada seorang perwira menengah Kompol Kosmas akhirnya diberhentikan tidak dengan hormat atas kasus Afan. Dan Kompol Kosmas ini posisinya duduk di bangku depan mobil rantis. Hari ini juga sopir rantis Bribka Rohmat di dalam sidang etik dijatuhkan hukuman demosi selama 7 tahun. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan kasus ini dan sidang kode etik yang sedang berjalan? Baik, pertama kita hargai ya Polri demikian cepat memprosesnya sehingga langsung sidang dan langsung menjatuhkan hukuman. Tetapi kecepatan tidak boleh mengabaikan keadilannya. Keadilan untuk anggota yang disidang dan keadilan bagi masyarakat termasuk bagi keluarga korban ya. Mengapa saya katakan perlu keadilan? Karena kita tahu Kompol Kosmas itu dipecat, diberhentikan. Berarti dia tidak lagi jadi Polri. Segala hak-haknya di Polri hilang gitu, termasuk gaji, pensiun dan sebagainya. Dan yang menerima beban ini bukan hanya dia sendiri, termasuk keluarganya gitu ya. Nah, sedangkan yang satu yaitu Bribka Rohmat, dia dikatakan sopir ya. Kemudian tapi hukumannya kalau dibandingkan dengan Kosmas demikian jauh berbeda. Dia tidak dipecat gitu, tidak di apa-apa. Hanya dijatuhi hukuman mutasi bersifat demosi. Pengertian mutasi demosi adalah mutasi yang turun jabatan selama 7 tahun. Nah, jabatannya dia sekarang apa? Driver rantis gitu. Kemudian dia dipindahkan menjadi bukan driver rantis lagi selama 7 tahun. Nah, sekarang perlu dijelaskan kepada masyarakat mengapa demikian jauh perbedaan hukuman ini supaya masyarakat bisa menerima. Tidak masalah hukumannya ringan, bila perlu tidak dihukum asalkan alasannya itu adalah alasan yang bisa diterima oleh publik. Karena apa? Perkara ini sudah mendapat perhatian dari masyarakat seluruh Indonesia. Misalnya ya, mengapa dia hanya dimutasi? Oh, pada saat rantis itu jalan, yang nyopir bukan dia atau drivernya bukan dia, mungkin drivernya itu kompol. Atau alasan apalagi yang bisa diterima oleh akal sehat sehingga hukumannya jauh berbeda. Jadi adalah keterbukaan gitu. Dengan keterbukaan itulah publik bisa menerima, kemudian juga keluarga korban bisa menerima dan juga termasuk anggota Polri juga bisa memahami terhadap masalah ini. Baik. Nah, ya. Oke, baik Pak Susno, dengan situasi seperti ini ada 7 orang yang melaksanakan sidang etik dengan nanti sanksi yang mungkin bisa jadi akan berbeda-beda. Kalau dari pandangan Anda, apakah memang hanya 7 orang ini yang terlibat dalam kasus kematian Afan Kurniawan atau sebenarnya bisa jadi ada pihak-pihak lain yang terlibat juga? Nah, kita mendengar ya pada saat diberi kesempatan untuk bicara Kompol Kosmas, dia mengatakan semacam ada keluhan ya, ada protes. Mengapa hanya kami gitu yang diberikan sanksi atau yang menerima kesalahan? Kenapa? Kami kan hanya melaksanakan perintah. Nah, perintah dianggap perintah yang ada perintah. Nah, sekarang itulah yang perlu dilacak. Artinya kendaraan itu bisa bergerak, kendaraan rantis itu ditempatkan di mana, kendaraan rantis itu harus diapakan. Itu kan kalau menurut apa yang disampaikan oleh Kompol Kosmas yang dijatuhi hukuman dipecat, itu dia hanya melaksanakan perintah. Nah, itu dilacak perintah siapa gitu. Karena supaya di dalam tubuh organisasi Polri pun tidak ada semacam ketidakpuasan gitu loh. Kok
Hanya kami-kami yang di bawah saja, kami udah capek di lapangan, kami sudah capek dan apa-apa, dan risikonya berat sekali bagi kami, pada kami ini pelaksana perintah. Nah ini harus dilacak gitu, setelah dilacak, kemudian disampaikan kepada publik kalau memang tidak ada atasannya, dia bergerak sendiri ya disampaikan. Kenapa? Harus ada pertanggungjawaban pada masyarakat. Mengapa demikian? Karena Polri itu kan milik rakyat gitu. Baik, Pak Susno, kalau tadi dari konferensi persnya dikatakan Bribka Rohmat ini tidak dipecat karena mengikuti arahan dari atasannya Kompol Kosmas begitu. Kemudian berarti dari pernyataan Anda ada orang lain dengan jabatan yang lebih tinggi memerintahkan untuk terus melanjutkan perjalanan dari Rantis ini. Jadi bisa ada orang yang jabatannya bisa jadi lebih tinggi terlibat juga dalam kasus ini. Seperti itu ya Pak? Ya kalau melihat apa yang dikatakan oleh Kompol Kosmas, dia katanya hanya melaksanakan perintah. Nah, melaksanakan perintah itu perintah yang mana? Perintah untuk menggerakkan Rantis atau perintah untuk Rantis itu masuk di dalam ke area unjuk rasa, atau untuk melakukan Rantis itu bergerak cepat, atau untuk agar Rantis itu tidak perlu berhenti walaupun sudah diteriaki ada ada orang yang ditabrak dan sebagainya. Nah itu perlu penjelasan gitu, perlu pemeriksaan, penjelasan. Misalnya, mengapa Anda memindahkan Rantis? Oh perintah Bapak itu. Oh mengapa Rantis itu cepat jalannya? Oh karena kami buru-buru atas perintah Bapak itu, gitu. Dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang perlu dijelaskan kepada masyarakat. Nggak masalah gitu. Yang penting ada keterbukaan. Mengapa harus terbuka? Karena ini sudah masuk ranah publik gitu, bukan internal Polri lagi gitu. Baik, Pak Susno, terakhir bisa dijelaskan kepada kami masyarakat yang masih awam ini, ketika ada mobilitas dari kendaraan taktis atau Rantis, sebenarnya dalam panduan atau dalam struktur sistemnya sendiri, siapa yang paling bertanggung jawab? Dari siapa komando ini harus didengar dan dipatuhi? Pengamanan unjuk rasa yang ada di gedung DPR mulai tanggal 25 itu bukan tiba-tiba ya, karena unjuk rasa itu terjadinya tidak tiba-tiba, jauh hari sebelum tanggal 25 itu sudah diketahui akan ada unjuk rasa, dan saya yakin Polri dengan aparat intelijennya sudah mendeteksi berapa besarnya unjuk rasa itu dan dari elemen apa yang akan unjuk rasa. Nah ini ada perencananya, pengamanan itu namanya Renpam, dan di dalam Renpam itu ada ditunjuk siapa perwira pengendali lapangan gitu, entah apa namanya, entah sesuai dengan dalam operasi itu. Nah pengendali lapangannya siapa? Jelas lebih tinggi dari Kompol ya, karena melihat skalanya dan melihat yang diamankan itu adalah gedung DPR. Itulah yang mengatur di dalam rencana pengamanan itu Rantis itu berada di mana, untuk apa. Dan Rantis itu bukan untuk menggusur, bukan untuk membubarkan pengunjuk rasa. Rantis itu selain gunanya untuk evakuasi VVIP, juga untuk mengevakuasi kalau ada korban yang ambulan belum bisa masuk gitu, baru diangkat pakai Rantis. Dan Rantis itu untuk membubarkan perusuh, bukan membubarkan pengunjuk rasa. Pengunjuk rasa tidak boleh dibubarkan, justru diamankan. Pengertian diamankan agar mereka bisa melakukan, menyampaikan pendapat dengan aman. Oke, kita akan terus mengupdate dan mengawal kasus ini. Apakah ternyata nanti ke depannya masih ada orang lain yang terlibat dan harus menjalankan sidang etik? Kita akan pantau bersama. Terima kasih atas analisanya Pak Susno Duaji, Kabar Reskrim Polri 2008 hingga 2009. Selamat malam Pak Susno, sehat selalu. Selamat malam Mbak Ayu, selamat malam para pemirsa.